wasakum bihi la'allakum tattaqun. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, Islam, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang sampai halaman 16. Yang pegang buku halaman 16. Perhatikan baik-baik. Masih bicara soal tipu daya dunia. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Ini perhatikan, dan ini pasti terjadi. Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak pun tidak bisa menolong bapaknya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa di dalam surat yang lain, pada surat ke-26 Asy-Syu'ara ayat yang ke-87 sampai 90. Beliau berdoa, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yang kita banggakan hari ini, harta kita, anak-anak kita, sama sekali tidak memberi manfaat kelak di hari kiamat. Maka kenapa Allah ingatkan, hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak pula bisa menolong bapaknya. Semua bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Di dalam surat yang lain, Allah Ta'ala berfirman pada surat Abasah, surat 80, ayat 33 sampai habis. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة
ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة فإذا جاءت الصاخة ketika sangkakala kedua dibunyikan yang suaranya memekakkan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang lari dari saudaranya. La kenal. Wa ummihi wa abi. Bahkan lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu antum tahu, orang hanya sibuk ngurusi dirinya saja. Maka Allah katakan, bertakwalah kalian kepada Rabbmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya sedikit pun. Nah, ini mesti kita renungkan. Dan hari itu pasti datang. Itulah disebut yaumul qiyamah. Dan itu pasti terjadi dan kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, ingat, inna wa'dallahi haq. Dan janji Allah ini benar. Janji Allah ini benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Apa kata Allah? Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kalian. Apa yang tadi disampaikan oleh Allah itu adalah kebenaran. Janji Allah benar. Maka janganlah sampai kehidupan dunia ini memperdayakan kalian. Dan jangan pula syaitan yang memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Maka saya ingin sampaikan, coba perhatikan baik-baik ya. Yang banyak orang kemudian terlena dengan kehidupan dunia ini. Padahal semua sudah digambarkan oleh Allah, nanti di hari kiamat akan seperti ini, seperti ini. Tapi kita tidak ada ketakwaan, tidak ada rasa takut kepada Allah. Padahal janji Allah itu benar. Apa itu yang menyebabkan demikian? Dunia tadi. Coba renungkan Quran, surat Al-Anbiya, surat 21, ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari menghisap amalan mereka. Mempertanggungjawabkan amal itu makin dekat. Coba Bapak Ibu renungkan. Pak, hari berganti, pekan, bulan, tahun. Berarti jatah hidup kita makin sedikit atau makin banyak? Makin sedikit. Kalau jatah hidup kita makin sedikit, berarti mati makin dekat atau tidak? Makin dekat. Tapi coba perhatikan di ayat itu. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan mereka manusia tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia. Tetap dalam keadaan lalai karena urusan dunia dan berpaling dari akhirat. Padahal jika antum membandingkan antara dunia dan akhirat, Ana sudah sampaikan pada bulan lalu, Rasul mengatakan hadis dari Mustawrid bin Syiddad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah jika dunia ini antum bandingkan dengan akhirat, kata Rasul, kecuali seperti Anda mencelupkan jari Anda ke dalam laut. Falyanzur bima yarji, maka perhatikanlah air yang menetes dari jari Anda. Itulah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan itu adalah kehidupan akhirat. Renungkan ini baik-baik. Janji Allah itu pasti. Keadaan yang tadi diceritakan itu adalah pasti. Maka janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kalian. Sahabat Ali
radhiyallahu an, menantu Rasulullah, sepupu Rasul, beliau pernah ingatkan kita, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah wa likulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amal wa la hisab wa ghadan hisab wa la amal. Renungkan baik-baik apa yang disampaikan oleh sahabat Ali ini. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini, Pak, akan pergi meninggalkan kita. Tak ada di antara kita ini yang hidup selama-lamanya. Dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Lalu bagaimana kita terpedaya oleh kehidupan dunia? Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat itu pasti akan datang menjemput kita. Dunia akan pergi tinggalkan kita, sedangkan akhirat itu pasti akan datang menjemput kita. Yang kita hanya tidak tahu kapan itu waktunya, tapi itu pasti. Dan masing-masing dunia dan akhirat itu punya budak. Kunu min abna'il akhirah, maka hendaklah kalian jadi budaknya akhirat, yang segala kehidupan kalian, kehidupan kita, orientasinya akhirat. Jadilah budaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan sekali-kali kalian menjadi budak dunia. Apapun yang kita lakukan, orientasinya dunia, dunia, dunia. Kata sahabat Ali, hari ini, fa innal yawma amal, hari ini kesempatan kita amal, 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 amal. Wala hisab, belum ada hisab itu. Hari ini kita hanya beramal, 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 beramal. Tidak ada hisab, ya akhi. Kumpulkan amal itu. Bukankah Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran pada surat yang lain, 18:46, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-Kahfi 46. Harta, anak, itu cuma perhiasan dunia. Amal saleh yang terus menerus, itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan kita kelak di akhirat. Itulah harapan kita kelak di akhirat, ya akhwah. Amal saleh. Maka jadilah budaknya akhirat. Amal, 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 amal untuk akhirat. Jangan pernah jadi budak dunia yang waktunya habis hanya untuk urusan dunia, tak ada waktu untuk akhirat. Fa innal yawma amal wala hisab. Hari ini yang ada hanya ngumpulin amal, 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 amal. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wa ghadan, dan nanti di akhirat, hisab wala amal. Yang ada hanya pertanggungjawaban, tak ada lagi amal, tak ada lagi kesempatan. Jangan sampai kemudian kelak kita di akhirat, lalu kemudian kita menyesal karena kita tidak melakukan apapun di dunia ini, ataupun ketika kita melakukan sangat minim sekali. Inilah yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat 23 ayat 99 sampai 101. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, ketika masuk ke dalam barzah, dia berteriak, irji'un, kembalikan lagi aku ke dunia ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, kalau kau kembalikan aku ke dunia, saya akan sibuk beramal ya Allah yang dulu pada kesempatan hidup saya tinggalkan.
Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya teriakan yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada barzah yang menghalangi mereka sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Apakah saat-saat itu ketika datang baru kita menyesal? Bersyukurlah kepada Allah. Allah beritahu kita akan kejadian ini nanti di akhirat. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik di dunia ini. Capek? Iya. Lelah? Iya. Keringat? Iya. Ingat ulama berkata, kenikmatan itu tidak akan pernah bisa diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan susah payah. Kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan lelah. Kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan keringat. Dan kenikmatan itu hanya bisa diraih dengan pengorbanan. Tanpa keringat, lelah, capek, pengorbanan. Tidak mungkin ya ikhwah. Tidak mungkin. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini ladangnya buat akhirat. Kalau orang berladang, tidak ada yang tidak capek. Tidak ada orang berladang tidak berkeringat. Tidak ada orang berladang tidak lelah. Lelah, capek, berkeringat. Tapi nanti akan panen di akhirat. Bagaimana kita akan panen di akhirat? Sementara kita tidak mau berlelah-lelah. Tidak mau bercapek-capek. Tidak mau berkeringat di dunia ini. Omong kosong. Tarjun najah. Walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Kalian semua berharap selamat. Tapi jalan keselamatan itu tidak pernah kalian tempuh. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Ini kesempatan dalam hidup ini. Apalagi kita berada di dalam bulan puasa. Yang orientasinya kita semua sama. Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita puasa? Ustaz, jangan marah Ustaz, Ramadan Pak Ustaz. Enggak marah. Biar enggak ngantuk aja. Untuk apa puasa? Hah? Kita puasa itu yang pertama tidak pengen masuk neraka. Emang ada yang mau masuk neraka? Nggak ada kan? Loh, bukan Rasul pernah bilang begitu? Bahwa puasa ini salah satu penghalang kita masuk neraka. Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajahahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa orang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari sentuhan api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Kalau puasanya benar. Yang kedua, pengen apa? Yang tadi dikatakan itu mengerikan di akhirat. Puasa itu nanti datang memberi kesaksian pada Allah di akhirat. Di hari kiamat yang menakutkan tadi, puasa itu datang kepada Allah memberi saksi. Kalau Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Nih, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa, Quran akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat bagi yang melakukannya. Ay Rabbi yaqulu siyam, nanti puasa itu bersaksi dan meminta kepada Allah. Ay Rabbi, kata puasa, ya Allah Rabbku, mana'tuhu at-ta'am bil-layl, mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin-nahar. Fasyaffi'ni fi. Ya Allah, dulu aku larang orang ini makan, menyalurkan syahwatnya di siang hari, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Quran, Quran pun nanti bilang kepada Allah, ay Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail, ya Allah, aku dulu telah cegah orang ini tidur di malam harinya. Fasyaffi'ni fi, perkenankan aku untuk memberi syafaat. Qala, Nabi mengatakan, fayusyaffa'ani, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah. Tuh, mengerikan tadi hari kiamat, tidak bisa saling menolong, tapi nanti puasa datang.
Kalau puasanya benar. Bab Nabi pernah bilang juga, gimana kata Nabi? Kam min saim laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Memang puasanya tidak batal, tapi nilai puasanya yang tidak ada. Bagaimana? Kenapa itu? Bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Nabi bilang dalam kitab, ya, Nabi mengatakan dalam hadisnya ditulis oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amal bih wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syaraba." Dan Nabi, siapa orang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, tindakan bodoh, jahil, caci maki, menghina, Pak, bukan cuma tidak bernilai. Apa kata Allah? Kata Rasul, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabah." Allah tidak butuh sama sekali terhadap lapar dan haus orang yang berpuasa semacam itu. Allah tidak butuh. Padahal puasa ini untuk siapa? Puasa ini untuk siapa? Untuk Allah. Tapi Allah tidak butuh. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Illa shaum," kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, aku sendiri yang akan balas. Tapi Allah tidak butuh terhadap puasanya orang pembohong, pendusta, tindakan bodoh. Allah tidak butuh. Kembali, ikhwani wa ikhwati fil. Ya. Taib. Tadi antum bilang kalau berpuasa ingin jadi orang bertakwa. Kembali kepada persoalan dunia. Janji Allah itu pasti. Tentang kiamat yang digambarkan. Maka jangan sampai dunia ini melalaikan kalian. Itu yang pertama. Kenapa? Coba lihat antum, akhi. Dunia ini bisa melalaikan kita. Padahal pencinta dunia itu yang membiarkan dunia itu ada di hatinya, para pencinta dunia itu, kata Nabi, muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Para pencinta dunia itu tidak akan pernah lepas dari 3 sifat ini. Tidak akan lepas dari 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Hammun lazimun. Yang kedua, wa ta'abun daimun. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadhi. Yang pertama, pencinta dunia itu satu, dia akan gelisah terus-menerus. Beda dengan antum. Para pemburu kebaikan akhirat itu ketenangan yang diraih. Ketenangan. Antum nih, sekarang nih, duduk di masjid ini, tenang ya ikhwah. Betul tenang. Oh, abang saya itu saking tenangnya ngantuk. Tenang di dunia ini. Kalau kita buru akhirat. Tapi para pemburu dunia itu nggak ada ketenangan. Takut dia nggak dapat, takut keduluan orang. Sikut kanan, sikut kiri, jabatan, begitu dia berkompetisi. Nggak ada ketenangan. Hammun lazimun. Hammun lazimun. Yang kedua apa? Capek. Wa ta'abun daimun. Capek yang tiada ujungnya. Dunia dikejar, lelah. Capek ya kawan. Kalau berhenti di situ saja masih mending. Sudah dia dapat banyak, masih gelisah, capek, ujungnya wa hasratun la tanqadhi. Penyesalan yang tiada akhir. Kenapa? Oh, ternyata ketika sudah mati nggak dibawa. Nyesel apa enggak tuh? Nyesel ya akhi. Ternyata nanti kalau sudah mati kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari sahabat Anas, yatba'ul mayyit thalathatun. Ternyata yang ikut kita ke kubur cuma 3. Itu pun cuma nyampe ke kuburan, nggak masuk. Cuma 3. Apa itu?
ahluhu, keluarga kita. Itu pun cuma sampai mana? Kuburan. Ikut, mau dikubur, mau? Nggak ada. Istri, anak yang katanya cinta, nggak bakal mau. Yang kedua, wa maluhu. Kalau kita punya mobil, ikut sampai ke kuburan. Ikut doang. Wa amaluhu, dan amal kita. Fayarji'u itsnan, yang dua balik. Wa yabqa wahid, yang satu saja kekal. Apa yang pulang? Yarji'u ahluhu wa maluh. Hartamu dan anakmu balik. Inilah penyesalan luar biasa, Pak. Yang satu saja kekal, amal. Nanti baru berteriak, kenapa tidak amal saja yang saya perbanyak dulu? Makanya kenapa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ayyul mu'minina akyas, mukmin seperti apa yang paling pintar itu? Yang paling cerdas itu? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah mereka yang paling banyak ingat mati, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan mereka yang paling baik mempersiapkan diri untuk kematiannya. Kenapa dulu bukan amal saja yang saya tumpuk? Kenapa dunia? Kenapa waktu saya habis untuk dunia? Inilah lelah, gelisah, dan penyesalan. Mau kita seperti itu? Kalau kita tidak mau, maka renungkan. Buku ini luar biasa ya akhwah. Ikhwah, puas dengan dunia ini? Nggak pernah. Kalau kita ditanya cukup, nggak pernah. Nggak akan. Nggak akan cukup, nggak akan pernah puas. Wong Rasulullah mengatakan, andaikan kalian punya lembah yang terbuat dari emas, maka pasti pengen yang satu lagi. Dan seterusnya. Ujungnya rakus. Dan tahukah kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi ahli nar, mau kalian kuberitahu siapa orang yang akan menjadi penghuni neraka? Kullu utul, orang yang kejam, jawad, rakus, mustakbir, sombong. Dan tahu orang kalau sudah rakus dengan dunia ini. Apa kata Rasulullah SAW? Madhi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin, atau fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i alal mal. Kata Nabi, perhatikan. Tidaklah dua ekor serigala lapar, madhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing, itu tidak akan lebih merusak, membahayakan daripada manusia yang rakus terhadap dunia. Saya ulangi ya. Madhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepas di sekumpulan kambing tidak akan lebih merusak dan membahayakan daripada manusia yang rakus terhadap harta. Pak, serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing dua, paling makan satu berdua selesai sudah. Betul atau tidak? Tapi orang rakus, aspal pun dimakan. Besi pun dimakan. Kalau orang rakus, makanya lebih membahayakan. Orang rakus itu pasti celaka. Sudah ndak nikmat, ndak tenang, celaka. Orang kalau qanaah nikmat. Makanya nih, antum tujuan puasanya tadi katanya mau bertakwa kan? Antum tahu nggak indikator takwa? Kata sahabat Ali ada 4. Yang pertama, orang bertakwa itu al-khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil. Itu orang bertakwa itu. Coba kita lihat diri kita. Udah melekat atau tidak itu? Jadi rupanya orang bertakwa itu kata sahabat Ali, yang pertama, al-khawf binal jalil. Orang yang bertakwa itu mesti takut sama Allah.
Orang yang takut sama Allah nggak mungkin berbuat dosa, betul atau tidak? Bersemangat melakukan kebaikan. Nggak mungkin tuh. Mau rakus, nggak mungkin. Yang kedua, al-amal bitanzil. Orang bertakwa itu hanya beramal sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia nggak mungkin beramal kalau tidak ada perintahnya. Itu namanya orang bertakwa. Kalau ada orang bertakwa, beramal tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kata sahabat Ali, bukan orang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa ngada-ngada dalam ibadah? Nggak mungkin. Karena orang bertakwa itu, kata sahabat Ali, al-amalu bitanzil. Amalnya itu hanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia nggak mungkin ngada-ngada. Belum lagi kita lihat hadis Rasul. Ya, siapa orang mengada-ngada dalam urusan agama, yang itu tidak datang dari agama, maka ditolak. Man ahdatha fi amrina hadza laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis Arba'in nomor 5, sanadnya dari Aisyah. Yang ketiga, ini yang kaitannya dengan ini, Pak. Apa yang ketiga? Orang bertakwa itu ar-ridha bil qalil. Dia ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Pak, kalau kita ridha dengan apa yang Allah kasih, sedikit, nyaman, bahagia, tenang. Banyak Allah kasih, kita nggak ridho, nggak bakal bahagia, nggak bakal tenang. Betul atau tidak? Makanya kita mesti ridho. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Nih Pak, kaki kita nanti di akhirat, di hari kiamat tak akan pernah bergeming sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Apa itu yang ditanya? Yang pertama, an umurihi fima afnah. Yang pertama ditanya oleh Allah, umurmu kemana kau habiskan? Ini Allah sudah kasih waktu kita. Ini ditanya nanti oleh Allah. Yang kedua, apa yang ditanya? Wa an ilmihi fima fa'alah. Tentang apa? Tentang ilmu yang sudah kau dapatkan, kau amalkan atau tidak. Ditanya nanti itu oleh Allah. Oh, kalau gitu mendingan gak usah belajar, Pak Ustadz. Ya enggak juga. Kalau enggak belajar ditanya, kenapa tidak belajar? Sudah belajar, ada ilmu, kau gunakan atau tidak? Itu ditanya semua. Yang ketiga, antum ditanya apa? Nih, perhatikan nih. Ini yang berkenaan dengan ini. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga ditanya tentang harta kalian. Dari mana kalian dapat? Kemana kalian gunakan? Kalau umur ditanya, cuman kemana digunakan? Kalau ilmu ditanya, kau amalkan atau tidak? Kalau harta ditanya, 2, dari mana kamu dapat? Kemana kamu gunain? Dapatnya ditanya, gunainnya ditanya. Dapat haram bermasalah. Dapat halal, gunain yang nggak benar bermasalah juga. Maka ditanyanya 2. Yang terakhir baru ditanya tentang tubuh kita. Kemana dihabiskan? Nah, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada hidup yang lebih baik melebihi hidup di akhirat. Kemudian ana teruskan, yang kedua, janji Allah itu pasti, maka janganlah dunia ini memperdayakan kalian dan janganlah setan yang mandai memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Pak, setelah dunia ini tidak, maka yang kedua adalah setan. Setan itu tidak bakal berhenti, Pak, membuat kita tidak baik. Karena ini ada MOU-nya. Lu tidak percaya tuh? Ada ayat mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Ini setan. Quran yang mengatakan, ya Allah, oleh karena engkau telah mengatakan aku sesat, maka akan aku jadikan setiap perbuatan dosa bagi pandangan manusia terasa indah. Itu yang pertama. Kata setan, aku jadikan semua perbuatan dosa itu terasa indah pada pandangan manusia. Dibungkus, namanya tazyin. Nggak ada, Pak, perbuatan dosa itu nggak indah.
Karena setan itu yang buat indah. Makanya orang tertarik. Tidak cukup di situ. Wala uwiyannahum ajmain. Dan aku sesatkan manusia itu semuanya. Ini janjinya setan. Makanya Allah katakan, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sampai dunia itu memperdayakan kalian, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah sampai setan itu memperdayakan kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup satu ayat saja. Masih satu halaman di halaman ini. Silakan yang mau bertanya. Baik, jazakallah pada guru kita sampai Rahman yang memberikan kita nasihat tentang perjalanan ke akhirat. Mungkin di antara bapak-bapak yang hadir di sini atau ibu-ibu yang di sini atau di rumah ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang Ustadz sampaikan tadi ya kelihatannya memang betul sekali Ustadz. Jadi kalau di masjid ini insya Allah kita menyadari mal atau harta itu nggak ada gunanya di dunia ini, di akhirat nantinya. Tetapi begitu keluar dari masjid Ustadz, kita menghadapi dunia nyata, ternyata Allah memudahkan semuanya. Gerak sedikit dapat duit, tepat sedikit dapat rezeki gitu Ustadz. Nah pertanyaannya itu apakah Allah lagi menyayangi kita atau hanya sekedar istirahat saja untuk kita? Membedakannya bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua mengenai qanaah. Qanaah juga sama Ustaz. Kalau kita lagi susah, lagi nggak ada harta, itu kita lebih mudah qanaah. Tapi begitu ada harta, ya kita qanaah dengan 4 rumah, 4 mobil, istri juga 1, gitu Ustaz maksudnya Ustaz. Mohon arahan dari Ustaz mengenai qanaah ini bagaimana? Baik. Yang pertama soal antum dapat harta. Anda bacakan dulu Quran surat 7 ayat 168. Allah berfirman begini. Di ujung ayatnya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Camkan baik-baik. Wa balawnahum, dan kami uji mereka manusia. Bil hasanat, dengan yang baik-baik. Dapat duit, senang, kedudukan. Itu ujian, Pak. Wasayyiat, dan yang buruk-buruk. Sakit, nggak punya duit, nggak dapat jabatan. Semua itu Allah kasih untuk apa? La'allahum yarji'un. Agar kalian mau kembali semua kepada Allah. Jadi dapat duit kembali kepada Allah, susah kembali kepada Allah. Cuman ada 3 responnya, Pak. Orang dikasih enak dan tidak enak itu ada 3 respon. Respon yang paling jelek, buka Quran surat 17 ayat 83. Itu yang paling jelek. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sarru kana ya'usa. Kalau kami kasih nikmat manusia, harta, kedudukan, dan apapun itu, kedua kecenderungannya, Pak, berpaling dan menjauh dengan sombong. Orang kalau sudah dapat semua, berpaling, menjauh dengan sombong. Kemudian yang kedua, kalau dia dikasih susah, putus asa. Terus apa maunya? Dikasih senang lari, dikasih susah, putus asa. Ada yang sedikit lebih baik dari itu. Buka Quran surat 41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu sarru fadu du'ain arid. Dan ketika kami berikan kenikmatan, manusia berpaling dan menjauh dengan sombong. Sama tuh kalau lagi nikmat begitu. Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Kalau dia dikasih susah, doanya panjang betul. Susah cari Allah, senang lari dari Allah. Terus seharusnya gimana? Seharusnya Bapak punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah.
catat nomor 27. Sanadnya dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu an. Ulama mengatakan hadisnya sahih, adanya di bab sabar. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Apa kata Rasulullah SAW? Orang beriman itu mengagumkan. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun yang menimpa dirinya. Setiap urusan yang terjadi pada dirinya selalu dianggap baik. Dan yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Kalau imannya nggak benar, nggak mungkin bisa merespon seperti itu. Kalau dia diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah, itu baik baginya. Kalau dia diberi cobaan, dia sabar dan itu baik baginya. Jelas ya? Baik. Untuk jawaban yang kedua, kata Rasulullah, nih, ada 3 macam orang, ya, muhlikat. Ada 3 orang munjiat. Apa itu? 3 orang celaka, 3 orang selamat. Siapa 3 orang selamat? Salah satunya adalah 3 perbuatan ini menyelamatkan manusia, tetap hidup sederhana, ya, baik dalam keadaan punya maupun tidak punya. Ya Pak ya. Jadi jangan dipelintir bahasa qanaahnya. Qanaah dengan 4 rumah, qanaah dengan 10 mobil. Bukan, tetap sederhana, baik dalam keadaan ada maupun tidak ada. Itu susah tuh. Orang sederhana dalam keadaan tidak ada, memang wayahna. Tapi ini punya semua, tetap sederhana. Ya Pak ya. Kalau mau selamat. Kalau mau celaka, kata Nabi, ada 3 sebab orang celaka. Yang pertama, syukhun muta. Apa itu? Pelit diikutin. Duitnya banyak, pelitnya na'udzubillah. Jangankan duit yang diminta, dosanya jadi minta nggak dikasih. Astagfirullah. Mohon maaf nih, biar antum seger. Ya kalau gitu ngaji sama saya, tanya jawab aja lah Pak, biar seger dah. Ya, ya. Bentar Bang Andi, ini belum selesai ini. Ya, pelit dituruti. Karena kalau ditanya semua orang punya kok sifat pelit, punya semuanya. Cuman masalahnya diikutin apa enggak. Itu saja sebenarnya. Makanya ada doanya, Allahumma paksain. Loh iya, kalau nggak dipaksa mana bisa ya ikhwah. Uang ada uang antum tromol lewat. Uang di dompet ada 5 juta, cuman 100 ribuan semua. Nggak jadi masukin. Nggak jadi. Dicarinya 10 ribu nggak ketemu. Terpaksa turun dulu ambil di mobil yang buat parkir itu. Masya Allah. Afwan ya akhi. Apa namanya? Syukhun muta. Yang kedua apa? Wahawan muttaba. Hawa nafsunya dituruti. Uangnya banyak dituruti semua, ya jadilah. Betul atau tidak? Jadi ya Bang ya. Iya. Lihat perempuan ini pengen lagi gitu. Uang banyak. Ya kan? Beda dengan orang miskin. Orang miskin ada kemauan, tidak ada kemampuan, susah bergerak. Iya. Antum ada kemauan, uang banyak, nggak bergerak, datang sendiri. Orang susah cari dia. Kalau antum banyak, uangnya datang sendiri itu. Yang datang itu bukan hanya macam-macam, perempuannya pun datang. Betul enggak? Loh, kata Rasulullah, inna dunya khulwa khadira, dunia itu manis dan hijau. Karena dia manis seperti gula, semutnya datang semua. Khadira, dia hijau. Hijau itu seperti di gurun pasir. Ada warna hijau, semua orang datang. Makanya orang Indonesia bilang, kalau lihat duit, nah gitulah kira-kira. Matanya hijau. Datang sendiri Bang. Cobaannya besar. Makanya jangan minta antum uang banyak. Minta rizki yang mulia. Betul ya akhi. Banyak membawa antum jauh dari Allah buat apa? Membawa antum tidak sanggup dengan ujian Allah buat apa? Akhi, orang bilang nih, abang nih saya tanya, abang kuat nggak diuji? Kuat Ustaz. Insya Allah kuat. Kalau ujiannya belum datang. Betul nggak? Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia cukup dibiarkan mengatakan saya telah beriman padahal belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dan Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Allah tahu siapa yang benar imannya, siapa yang dusta.
Quran surat 29 ayat 2 dan 3. Abang bisa bilang, saya kuat Ustadz. Kalau ujiannya belum datang. Kalau udah datang, belum tentu juga. Betul nggak? Oh, saya nggak bakal Ustadz. Nggak bakal tergoda oleh wanita. Iya di masjid tentu. Nah, tadi abang bilang, keluar dari masjid. Ada yang datang. Mau nggak menikah dengan anak katanya. Anak pikir dulu lah. Belum semenit, maulah katanya. Nah, ini ya ikhwah. Apa? Ini ujian ya ikhwah. Ya, ujian itu. Nah, yang ketiga, antum tahu yang membuat antum celaka, wa ijabul mar'i binafsi, bangga sama diri sendiri. Pelit dituruti, hawa nafsu dituruti, bangga sama diri sendiri. Nah, kalau mau selamat, takutlah kepada Allah baik dalam keadaan ramai atau sendiri, tetap hidup sederhana walaupun dalam keadaan dalam keadaan punya segalanya. Kenapa? Janganlah tampil yang membuat orang menjadi cemburu kepada kita. Ya, jangan ya ikhwah. Jelas ya? Nah, itu nasihat, bukan nasihat anak. Nasihat Quran dan hadis. Nggak ada pendapat saya sama sekali. Karena saya tidak berhak berpendapat. Wallahu a'lam. Baik. Baik, waktu masih cukup panjang nih Ustaz, masih 8 menit. Artinya ada kesempatan lagi. Syuruknya memang sudah, tapi 15 dari waktu syuruk masih ada 8 menit. Jadi mungkin ada bapak-bapak pertanyaan lagi tambahan atau ada bapak-bapak yang di sini atau coba saya lihat ibu-ibu ada pertanyaan. Silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan mendoakan kaum muslimin juga. Mendoakan kaum muslimin dan mendoakan diri sendiri. Pertanyaan saya, apakah kita boleh mendoakan kaum kafirin agar mendapatkan hidayah Islam? Itu aja. Akhi, bentuk persaudaraan hakiki itu saat saudara kita tidak tahu, tapi kita tetap berbuat baik. Salah satunya mendoakan sesama muslim. Nyampe apa enggak? Nyampe apa enggak? Nyampe. Kalau enggak nyampe, Nabi enggak ajurkan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin laki maupun perempuan, muslim laki maupun muslim perempuan, yang hidup maupun yang meninggal. Kita doakan. Boleh enggak kita doakan orang kafir? Semoga Allah memberikan hidayah. Boleh. Yang tidak boleh doa selain itu. Masalahnya Bapak punya teman, saudaranya non-muslim. Lalu Bapak doakan, ya Allah berikan hidayah buat teman saya ini. Boleh. Tapi jangan doa yang lain. Boleh. Hidayah saja. Ya. Semoga Allah memberi hidayah. Boleh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, dari ibu sepertinya tidak ada pertanyaan, sudah kami tawarkan. Allah. Ada di antara bapak-bapak lain di sini? Oh, nambah Pak Ustadz. Sebentar. Istirahat. Oh, istirahat itu belum ya? Istirahat kira-kira gimana ciri-cirinya Ustaz? Iya tadi Pak. Sebenarnya dijawab ya. Jadi gini. Kasih susah seolah-olah nggak sayang. Kalau dikasih bahagia harta seolah-olah bentuk cinta. Hati-hati. Saya mulai dari susah dulu. Allah kasih susah itu belum tentu karena Allah tidak sayang. Bahkan hadis mengatakan, Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah uji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah ridho. Jika hamba itu marah dengan ujian Allah, Allah pun murka. Jadi sesuatu yang gak enak, belum tentu itu Allah tidak sayang. Justru karena Allah cinta. Kalau Allah nggak cinta, Allah biarkan kita. Saya kasih contoh. Nih, Bapak punya cucu. Cucunya usia 5 tahun.
cucu bapak main listrik. Bapak marahin atau tidak? Main tegur atau tidak? Teguran, larangan itu nggak enak. Tapi itu bapak lakukan karena bapak cinta sama cucu bapak. Kalau bapak tidak cinta, biarinlah mati sekalian. Iya toh? Nah, Allah menegur kita karena cintanya. Karena ternyata dengan teguran itu, antum perhatikan baik-baik. Dengan teguran itu orang kadang bisa jadi lebih baik. Yang tadinya nggak pernah ditegur, jangankan ke masjid Ustadz, sholat aja enggak. Saat dia dikasih sakit sama Allah, sampai lupa kalau sholat cuma 5 waktu, Pak. 6 kali dia ke masjid. Nah, saking rajinnya. Jadi cobaan itu kadang-kadang membawa orang pada kebenaran. Makanya kenapa ada ayat Quran mengatakan setelah Allah menjelaskan cobaan, ujian dan cara ngadapinya, Allah kasih tahu buahnya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan, ampunan dari Allah, cinta Allah dan petunjuk. Quran Al-Baqarah ayat 157. Pada Quran surat 64 ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tak ada satu musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Siapa orang beriman, musibah itu jadi petunjuk. Kadang-kadang orang nih Pak, mau benar harus dikasih cobaan dulu, baru benar. Nggak pernah dicoba, lupa melulu sama Allah. Nah, kalau dikasih senang, belum tentu karena sayang. Itu bisa jadi istidrak. Allah kasih gitu ya. Lalu menjadikan dia jauh dari Allah. Itulah istidrak. Paham ya? Ya, mungkin antum belajar tentang mukjizat, karomah, ma'una, istidrak dan seterusnya. Wallahu a'lam. Lewat dari 12 menit waktu syuruk sehingga jamaah yang ada di masjid bisa melaksanakan sholat isyraq. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang ada di masjid maupun juga yang ikuti kajian ini melalui online. Insya Allah kajian ini ada rekamannya nanti dan di-upload di YouTube Masjid Syuhada Lodan. Jadi beberapa kajian-kajian Ustaz Wahid Rahman itu juga sudah kita upload sehingga para jamaah bisa kembali ikuti. Semoga menjadi kebaikan jariah buat Ustaz kita dan buat yang lainnya semua. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.